Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil tugas diskusi kami tentang Olimpiade Akuntansi dan Ekonomi tahun 2020 tingkat Kabupaten Bengkalis. Di sini kami beranggota 5 orang. Yang pertama ada Zaidi, Rizky Andrian, saya sendiri Muhammad Firza, Putri Dia Rayu Reswari, dan Siti Julaiha. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita lanjut ke materi pertama, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi, program studi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Bengkalis ini mengadakan agenda rutin tahunan, yaitu mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan siswa-siswi di sekolah menengah atas, baik di negeri maupun swasta di lingkup Kabupaten Bengkalis. Jadi, kegiatan tersebut adalah Olimpiade Akuntansi Ekonomi antar siswa SMA se-Kabupaten Bengkalis. Untuk tahun 2020, pelaksanaan kegiatan ini dilandasi oleh beberapa fakta empiris di sekolah menengah atas yang sering menunjukkan bahwa pembelajaran mata pelajaran akuntansi ekonomi ini bukanlah merupakan pembelajaran yang selalu menarik untuk diminati oleh para siswa. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pelaksanaan pembelajaran yang masih cenderung mengandalkan keaktifan guru di depan kelas. Jadi, materi yang disampaikan cenderung tidak membumi. Sebagian besar siswa juga beranggapan bahwa materi ekonomi identik dengan hafalan teori, dan seterusnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan kegiatan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada meningkatkan komunikasi antara program studi dengan para stakeholders atau sekolah, dan outcomes atau lulusan, sekaligus sebagai ajang promosi program studi kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sarana dan tempat berlatih bagi para mahasiswa program studi untuk lebih bisa mengvisualisasikan pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan atau wawasan dan keterampilan siswa yang bermuara pada peningkatan kompetensi siswa dalam pembelajaran bidang studi akuntansi dan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan berbahasa Inggris siswa dalam memahami informasi maupun peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungan rumah tangga, masyarakat, maupun negara. Yang kelima, mendorong siswa untuk berkompetensi akademik secara sehat dengan siswa dari berbagai sekolah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kegiatan atau jenis kegiatan yang kami selenggarakan dalam Olimpiade Akuntansi dan Ekonomi. Nah, dalam Olimpiade Akuntansi dan Ekonomi ini kami telah menyelenggarakan 3 ragam lomba atau jenis lomba, yang diantaranya yaitu ada pengetahuan umum dan kompetisi di bidang studi akuntansi dan ekonomi. Nah, pada bagian ini akan menekankan pada pengetahuan umum siswa serta kompetisi siswa dalam pembelajaran ekonomi tentang berbagai istilah dan kejadian ekonomi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada simulasi akuntansi perusahaan jasa dan ekonomi. Nah, pada bagian ini akan menekankan pada keterampilan siswa dalam memecahkan persoalan akuntansi dan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu ada akuntansi dan ekonomi dalam bahasa Inggris. Nah, pada bagian ini akan menekankan pada pengetahuan siswa atas berbagai informasi dan peristiwa dalam pembelajaran akuntansi dan ekonomi yang disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya mengenai teknis kegiatan yang kami selenggarakan. Nah, untuk teknis kegiatan Olimpiade ini kami membagi 2 babak. Yang pertama yaitu ada babak penyisihan dan babak final. Nah, pada babak penyisihan ini materi yang diujikan yaitu mencakup poin A sampai poin C dalam bentuk tes tertulis. Nah, sedangkan pada babak final ini yaitu adalah untuk ragam ujian yang diselenggarakan pada 3 ragam tadi yang telah saya jelaskan di awal, yaitu ada pengetahuan umum dan kompetisi siswa. Kemudian ada simulasi akuntansi perusahaan jasa dan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu ada akuntansi dan ekonomi dalam bahasa Inggris. Nah,
Itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diah Aireswari. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tema dan waktu tempat kegiatan. Langsung saja, di mana tema itu merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Oke, pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema. Karena dalam sebuah penulisan itu diajukan harus memikirkan tema apa yang dibuat. Jadi di sini kami membuat tema Olimpiade Akuntansi dan Ekonomi. Memahami akuntansi dan ekonomi itu mudah dan menyenangkan. Selanjutnya adalah waktu dan tempat, di mana sebaiknya tempat penelitian yang dipilih itu ditentukan dengan pertimbangan yang sangat baik. Misalnya dapat dijangkau oleh peneliti dan tidak terlalu luas ataupun spesifik. Sementara itu waktu penelitian merupakan jangka waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian, dimulai dari penyusunan rancangan penelitian sampai menulis laporan hasil penelitian dengan pertimbangan yang baik. Jadi di sini kami itu membuat waktu dan tempatnya adalah hari tanggalnya pada hari Sabtu 24 Oktober 2020, waktunya dari jam 8 sampai dengan selesai. Tempatnya itu di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Bengkalis. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepanitiaan dan syarat pendaftaran. Di dalam proposal kami, di sini penanggung jawabnya itu ada Ibu Herni MPD, dan panitianya itu ada ketua yaitu Muhammad Zaidi, sekretaris Putri Diah Aireswari, bendahara Rizky Andrian, sesi acara Sofiandi, sesi konsumsi Siti Julaiha, dan sesi dokumentasi itu ada Muhammad Firza. Baik, selanjutnya itu adalah syarat pendaftarannya, di mana itu ada 3. Yang pertama, setiap sekolah diperkenankan mengirim 3 kelompok, di mana tiap kelompok pesertanya ada 3 orang. Orangnya bisa pesertanya itu bisa perempuan semua, bisa laki-laki semua, atau bisa dicampur. Dan setiap peserta wajib melampirkan fotokopi kartu pelajarnya yang masih berlaku. Yang kedua, itu ada biaya pendaftaran sebesar 50.000 per kelompok. Di sini biaya pendaftarannya bisa dilakukan 2 cara, di mana yang pertama itu bisa langsung ke sekretaris panitianya di halaman kampus IUSD Marisan, yang buka setiap hari, setiap jam kerja maksudnya, yaitu di hari Senin sampai Jumat jam 8.00 sampai jam 15.30 WIB. Cara kedua yaitu transfer melalui Bank CMB Niaga Cabang CMB Dramawan dengan Yega Sudirman Yogyakarta atas nama Indra Dermawan, dengan nomor rekening 287-01-4-490-18-4. Dan yang persyaratan terakhir yaitu adalah mengisi formulir pendaftaran secara lengkap. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.